Shalom saudara, kita penuh sukacita kembali, kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita percaya saudara sekalipun ibadah kita masih online, tetapi kita percaya Tuhan hadir di sini dan Tuhan hadir di rumah saudara. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita, segenap tubuh, jiwa dan roh kita untuk menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Bila sampai hari ini Tuhan kami masih bisa memuji dan menyembah Tuhan, semuanya karena karunia dan anugerah Tuhan. Beri kami Tuhan hati untuk melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami ini tidak menjadi sia-sia, tetapi hidup yang kami jalani adalah menjadi kesukaan Tuhan, menjadi milik Tuhan. Hidup kami ini Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau. Haleluya Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik dalam kehidupan kami. Tidak hanya melalui perkataan pujian ini Tuhan, tetapi itu terjadi dalam kehidupan kami. Menjadi daging Tuhan, firman-Mu nyata ya dan amin dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang besar, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Katakan saudara, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus,
dipuji dan disembah. Hanya Engkau Tuhan yang bertahta di hati dan pikiran kami. Hanya Engkau segalanya, Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak. Haleluya Tuhan. Biarlah hati kami terus memuji dan menyembah Engkau. Sebab hanya Engkau Yesus yang layak dipuji dan disembah. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau kuasa di dalam namanya, firman-Nya, itulah kebenarannya, itulah kekuatan kita, menjadi perlindungan kita. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini, ada kuasa di dalam namanya. Mari saudara lebih lagi kita memuji Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah
Tuhan, Engkau luar biasa. Dan kami ingin Tuhan, roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau memenuhi kami saat ini Tuhan. Engkau mengubahkan hati kami. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah hidup kami. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku rindu kau
selamat pagi, puji Tuhan pagi hari ini. Kita masih dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan dengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini, Tuhan baik dan tetap baik, selalu baik bagi kami dan keluarga kami. Terbukti sampai detik ini kami ada dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan. Tuhan bela, Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pekan ini, untuk minggu ini. Berkat-Mu tercurah atas hidup kami dan keluarga kami. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat Tuhan menyampaikan maksud dan isi hati Tuhan. Tuhan urapi kami, urapi setiap kami mendengarkan sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di minggu yang keempat ini, tepatnya tanggal 25 April 2021, kita ada dalam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang berbagai firman Tuhan berkaitan dengan hidup yang diubahkan. Tema kita bulan ini adalah hidup yang diubahkan. Perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup manusia. Perubahan adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Dalam pendidikan, perubahan juga terus-menerus terjadi. Dalam dunia ini bisnis, perubahan juga selalu terjadi. Dalam gereja juga perubahan-perubahan itu terus terjadi. Oleh sebab itu perubahan adalah sesuatu yang biasa dan sesuatu yang lazim kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup yang diubahkan adalah hidup yang memancarkan kemuliaan Allah. Hidup yang baru yang telah lepas dari jerat dosa. Kita akan lihat, kita akan baca, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ataupun yang menyaksikan siaran ini, kita akan lihat dalam Roma pasal 6 ayat 6, demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita akan melihat ada berapa langkah praktis supaya kita dapat diubahkan. Kita melihat apa sih arti berubah. Kata berubah ini dari kata dasar ubah. Yang dalam berapa kamus, saya lihat kamus bahasa Indonesia, Wikipedia menerjemahkan kata yang sama. Ada 3 arti kata berubah. Berubah artinya menjadi yang lain, berbeda dari semulanya. Berubah juga berarti bertukar, beralih, berganti menjadi sesuatu yang lain. Berubah juga berganti dalam kaitannya dengan arah. Jadi kata berubah ini secara umum menjadi berbeda dari semulanya, bertukar, beralih, berganti menjadi sesuatu yang lain, dan berganti atau berputar arah. Perubahan yang dimaksud di sini berkaitan dengan arti yang demikian. Kita lihat kehidupan yang diubahkan akan membawa kita kepada ketaatan dan perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Hidup yang diubahkan dalam bahasa sederhananya adalah menjadi seperti Kristus atau menjadi serupa dengan Kristus. Terkait dengan perubahan secara komprehensif. Baik perubahan dalam hati, perubahan dalam pikiran, dan perubahan dalam sikap. Ini sudah disampaikan 2 minggu yang lalu bahwa perubahan itu harus dimulai dari hati. Tapi juga harus dalam pengetahuan, knowledge-nya, pikirannya juga berubah. Dan akan diikuti dengan sikap atau attitude yang berubah. Ini berubah dalam aspek secara komprehensif. Kita lihat langkah-langkah praktis supaya kita dapat diubahkan. Ada 2 hal yang akan saya bagikan pada kita pada pagi hari ini. Bagaimana sih langkah praktis supaya orang Kristen, orang percaya ini hidupnya diubahkan. Yang pertama, langkahnya adalah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ini mau nggak mau nih secara praktis konsep kekristenan, pandangan Alkitab supaya hidup kita diubahkan seperti Kristus atau seturut dengan serupa dengan Kristus,
yang harus dilakukan, langkah yang harus adalah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Berjumpa dengan Yesus secara pribadi ini adalah perjumpaan secara pribadi person per person dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi ini pasti mengubahkan. Saya ulangi, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi pasti mengubahkan. Barang siapa yang siap dan mau berubah bersama Yesus, dialah yang terdepan. Barang siapa yang siap dan mau berubah bersama dengan Yesus, dialah yang terdepan. Sebaliknya, yang tidak siap dan tidak mau akan ditinggalkan. Kita harus milih siap dan mau diubahkan. Perjumpaan dengan Yesus diperlukan keterbukaan dan kejujuran. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi diperlukan keterbukaan dan kejujuran. Karena keterbukaan dan kejujuran adalah awal dari perubahan hidup. Nah, berapa contoh di Alkitab tentang bagaimana orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Hatinya diubahkan, pola pikirnya diubahkan, sikapnya diubahkan. Yang pertama kita lihat contohnya Zakheus. Dalam Lukas dicatat pasal 19 ayat 1 sampai 10 dikatakan Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Zakheus adalah orang yang berpengaruh. Zakheus adalah orang yang sangat terkenal di zaman itu. Tapi Zakheus punya sikap yang kurang baik, attitude yang kurang baik. Zakheus adalah orang yang serakah. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, perjumpaan dia dengan Yesus mengubahkan hidupnya secara komprehensif. Pola pikirnya diubahkan, hatinya diubahkan, sikapnya diubahkan. Sehingga Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 dikatakan, dia bersedia memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang miskin. Yang tadinya Zakheus ada serakah, telah berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hidup. Yang serakah menjadi orang yang suka memberi. Dulu dia mata duitan, semuanya diukur oleh duit. Setelah dia bertemu dengan Yesus, dia punya hati yang berbelas kasihan. Dulu dia nggak peduli dengan orang miskin. Dia mau ngambil pajak semaunya dia untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak jadi mata duitan, tapi ada belas kasihan. Dulu dia keras dan kasar, meminta, mengambil secara paksa uang yang seharusnya bukan miliknya, dia ambil untuk kepentingan dirinya, memperkaya dirinya. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, Zakheus menjadi peduli dan care pada orang lain. Ini perubahan yang sangat jelas, orang yang berjumpa dengan Yesus pasti hidupnya diubahkan. Dulu dia egois, apapun yang dia lakukan selalu dia berorientasi pada keuntungan diri sendiri. Keuangan, materi. Dulu dia mementingkan diri sendiri, egois. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia tidak lagi egois tapi dia memperhatikan orang banyak. Inilah perubahan yang pasti karena Alkitab mengatakan perjumpaan dengan Yesus secara pribadi pasti mengubahkan hidup seseorang. Ini contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua di Alkitab dikatakan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 26. Bahkan dari ayat 1 sampai 42 dikatakan tentang cerita. Tentang Yesus bercakap atau perjumpaan Yesus atau dialog Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu siapa perempuan Samaria ini. Alkitab sangat gamblang mengatakan dia punya attitude perilaku yang buruk. Kenapa? Dia adalah sampah masyarakat. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang baik. Sebelum dia bertemu dengan Yesus. Sehingga waktu Yesus bertemu dengan dia di sumur Yakub. Dikatakan dengan jelas. Dia mengambil air di siang hari. Yang notabene-nya tidak ada orang ambil air di siang hari. Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi. Mengambil air biasanya di pagi atau di sore hari. Tetapi perempuan Samaria ini mengambil air di siang hari. Ada apa? Karena dia takut ketemu dengan orang lain. Mengapa takut ketemu dengan orang lain? Karena profesinya, profesi yang sangat dikecam oleh masyarakat waktu itu. Dia adalah seorang tunasusila.
Pekerjaannya bukan pekerjaan yang baik di masa masyarakat. Tapi setelah dia bertemu, berdialog, berdiskusi dengan Yesus di sumur Yakub, Alkitab mengatakan dengan jelas, perempuan Samaria ini berubah. Diskusi, dialog, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi pasti mengubahkan hidup. Zakeus yang kikir, yang serakah, yang egois, yang keras dan kasar kata Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Perempuan Samaria ini pun yang punya perilaku yang sangat jahat, yang jelek di mata manusia, dia juga diubahkan. Kita lihat ayat 42 dari Kisah Para Rasul tadi dikatakan, semua orang Samaria bertobat karena mendengar kesaksian perempuan Samaria ini. Dia menjadi seorang yang sangat efektif di dalam Tuhan karena dia berjumpa dengan Yesus. Dia memang punya masa lalu yang jelek, yang tidak baik. Tapi waktu dia berjumpa dan dia serahkan hidupnya sama Tuhan. Dia terbuka jujur sama Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan Alkitab mencatatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 42 dikatakan, Yohanes tadi dikatakan bahwa perempuan Samaria ini menjadi kesaksian yang luar biasa di Samaria. Bahkan orang banyak bertobat gara-gara kesaksian perempuan yang tadi jahat, yang jelek kelakuannya enggak baik. Waktu dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan dan dia menjadi saksi Kristus yang efektif. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus bertobat karena dia berjumpa dengan Yesus mengubahkan. Kita lihat contoh yang ketiga. Saulus yang waktu dia bertobat menjadi namanya Paulus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19 dikatakan. Siapa ini Saulus? Alkitab mengatakan dia adalah orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang tahu tentang Alkitab, tetapi dia tidak mempraktekkan Alkitab secara keseluruhan. Dia mengenai orang Kristen, dia membenci orang Kristen. Dan waktu dia menginginkan merencana sesuatu yang jahat dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang keluar. Sehingga Saulus terjatuh. Dan Alkitab mengatakan selama 3 hari Saulus ini tidak bisa melihat dan dia tidak bisa makan dan tidak mau minum. Sehingga Tuhan Yesus mempertemukan dia dengan Ananias, Nabi Tuhan, Rasul Tuhan. Dan di sana Saulus bertobat dan dia menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Penganiaya orang Kristen menjadi orang yang cinta Tuhan. Orang yang benci Kristus menjadi orang yang paling cinta Kristus. Orang yang membenci kekristenan menjadi orang yang paling cinta kekristenan. Kenapa? Ada perjumpaan dengan Kristus. Pola pikir Paulus berubah. Hatinya diubahkan, sikapnya diubahkan. Sehingga dicatatlah sebagian besar perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Ada begitu besar jasa-jasa Paulus. Dan sampai sekarang dia diingat menjadi teladan bagi orang percaya. Kenapa? Perjumpaannya dengan Yesus pasti mengubahkan. Tidak ada satupun orang yang mengatakan, oh saya enggak bisa berubah. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus yang penting dia mau dan punya keterbukaan, dia pasti hidupnya diubahkan. Tidak seperti apa masa lalunya, apa latar belakangnya, yang penting kita mau dan siap berubah. Perubahan akan dimulai waktu kita bertemu dengan Yesus. Yang kedua tipsnya, tips praktis bagaimana kita bisa hidup kita diubahkan. Yang kedua, ada dalam komunitas yang benar. Saya ulangi, kalau kita mau diubahkan, kita harus ada dalam komunitas kelompok yang benar. Alkitab menyatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya Allah menciptakan Adam. Alkitab berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Yang dia tidak bisa hidup sendiri, dia ada dalam komunitas. Pertanyaannya komunitas yang seperti apa yang buat kita bisa berubah? Tentunya komunitas yang benar. Membentuk komunitas yang benar inilah yang harus terus kita kembangkan.
Komunitas yang benar dan positif. Kalau kita lihat gereja-gereja yang maju, gereja-gereja yang berkembang, dewasa ini, mereka kuat karena ada komunitas. Di komunitas itulah mereka bertumbuh. Namanya macam-macam, ada homsel, komsel, nih KKA kalau di gereja kelompok keluarga Allah. Apapun sebutannya, yang penting ada komunitas yang memfasilitasi orang-orang itu bisa berkumpul. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47 ini tentang bagaimana komunitas yang sehat. Bagaimana orang percaya waktu itu berkumpul, bersatu, bersehati, berdoa, bertekun dalam pengajaran Rasul, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga dikatakan Tuhan terus tambahkan jiwa dengan orang yang diselamatkan. Kenapa? Mereka ada dalam komunitas yang benar. Oh, hidup kita diubahkan kalau kita ada dalam komunitas yang benar. Kalau kita masih dalam lingkaran yang sama, kita nggak mau berubah ke komunitas yang benar, kita tidak akan kuat. Maka perlu ada komunitas yang benar. Kalau kita mau hidup kita berdampak, hidup kita diubahkan, kita harus ada dalam komunitas yang benar. Dan ini sebenarnya PR bagi kita. Bagaimana kita bisa mendesain supaya ada komunitas yang benar. Ada komsel, homsel atau apapun kelompok keluarga Allah, sehingga di sana kita saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan di situ kita akan bisa bertumbuh bersama-sama. Karunia talenta kita bisa bertumbuh bersama-sama. Kita akan bisa melayani bersama-sama. Inilah tips supaya hidup kita bisa diubahkan. Dan inilah yang masih belum kita praktekkan 100% di gereja-gereja yang ada. Perlu adanya namanya komunitas yang benar. Ada banyak hal positif yang dapat kita peroleh di dalam sebuah komunitas rohani yang benar. Antara lain, kita saling mendukung dalam doa. Kita saling menopang karakter satu dengan yang lainnya. Kita punya kesempatan untuk mengembangkan talenta dan karunia-karunia rohani. Memang komunitas rohani atau komunitas yang benar bukanlah sekumpulan orang yang percaya yang sempurna. Saya ulangi, memang komunitas rohani bukanlah sekumpulan orang percaya yang sempurna. Karena di sana terdiri dari beberapa orang yang tentunya punya masing-masing kelemahan. Tapi di sanalah kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Henry Nouwen pernah berkata, komunitas rohani adalah wadah yang paling cepat membawa kita pada kemajuan rohani. Saya ulangi, komunitas rohani adalah wadah atau tempat yang paling cepat membawa kita kepada kemajuan rohani. Kemajuan rohani kita ditentukan dengan komunitas rohani kita yang positif, yang benar. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya komunitas rohani? Apakah kita sudah memiliki komunitas yang benar, yang positif? Karena pertumbuhan rohani cepat dan lambatnya tergantung dengan komunitas yang ada. Komunitas yang ada. Saya berharap kita berdoa bersama-sama, biarlah kita punya komunitas rohani yang benar. Sehingga ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Kita bisa saling bertumbuh satu dengan yang lainnya. Karunia talenta kita berkembang satu dengan yang lainnya. Yang pertama tadi, bagaimana tips supaya kita hidup diubah, kita harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Yang kedua, yang terakhir, ada dalam komunitas yang benar. Walaupun kita sudah berdoa, berjumpa dengan Yesus, sudah dibaptis, kita sudah hidup baru. Kalau kita hidup dalam komunitas yang enggak benar, kita enggak bertumbuh. Tapi orang yang sudah bertemu dengan Yesus, dia harus ada dalam komunitas yang benar. Itu yang dikatakan Paulus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Yang lama kita lupakan. Kita hidup dalam hidup yang baru. Ini yang disebut dengan komunitas yang benar. Komunitas rohani yang benar, yang positif. Biarlah firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Dua hal yang menjadi tips cara bagaimana hidup kita bisa diubahkan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan yang kedua, kita harus ada dalam komunitas yang benar. Apakah kita sudah ada dalam komunitas yang benar?
Pertanyaannya, mari kita bergabung dalam komunitas-komunitas yang benar sehingga kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kami diubahkan kalau kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada langkah lain, tidak ada cara lain, tidak ada tips lain. Yang harus kami lakukan, kami harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Jika Yesus berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidupnya diubahkan. Perempuan Samaria bertemu dengan Yesus secara pribadi, hidupnya diubahkan. Paulus yang bertemu dengan Yesus secara pribadi, hidupnya diubahkan. Dan menjadi alat Tuhan yang efektif karena dia berjumpa dan secara pribadi dengan Tuhan. Ada keterbukaan dan kemauan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita juga diajarkan bagaimana kita harus ada dalam lingkup komunitas yang baik, kebenaran, ini komunitas rohani yang benar. Komunitas yang positif sehingga menopang, mendukung kita untuk bertumbuh secara rohani lebih cepat. Cepat dan lambatnya pertumbuhan rohani seseorang tergantung dengan komunitas apa yang sedang ada pada dirinya. Mari kita bergabung dalam komunitas yang positif dan benar sehingga kita boleh mengembangkan Tuhan, kami boleh mengembangkan karakter kami, talenta kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Apapun situasi dan keadaan mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Tuhan pulihkan belawat bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden dan staf-staf menteri yang ada, beserta jajaran yang ada dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berkati biarlah kebijakan-kebijakan yang dibuat boleh mensejahterakan rakyat dan Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Kami juga menyerahkan Tuhan Provinsi Kalimantan Tengah, Tuhan berkati kota kami, tamu yang layak Tuhan berkati, pemerintah yang ada Tuhan berkati, bupati, wakil bupati Tuhan dan aparat-aparat yang lain Tuhan berkati, desa-desa yang ada, RT lurah yang ada Tuhan berkati, masyarakat yang ada di Barito Timur Tuhan berkati, apapun yang dikerjakan Tuhan buat jadi berhasil. Tutup bungkusi kota kami, masyarakat Indonesia, masyarakat Barito Timur ini dengan kuasa Tuhan. Ayo berdoa Tuhan secara khusus peningkatan kasus COVID yang ada di daerah kami ini Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, kami tahu semuanya ada dalam pertolongan dan rencana Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jemaat kami dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati. Dalam pendidikan kuliah mereka Tuhan berkati. Usaha mereka Tuhan berkati. Apa yang dikerjakan di tangan mereka Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Tuhan berkati gereja ini Tuhan. Yang sementara ini akan ibadah secara daring Tuhan berkati. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan kehendak Tuhan. Berkati ibadah-ibadah yang kami lakukan dan jemaat Tuhan yang dalam pergumulan mereka Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berkati jemaat Tuhan, tutup bungkusi mereka sepanjang minggu ini. Keluar masuk mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, program-program gereja yang ada Tuhan berkati. Kami punya kerinduan Tuhan, kami punya komunitas rohani yang benar dan positif. Mampukan kami Tuhan boleh punya komunitas yang benar sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama, melayani bersama-sama. Di komunitas itu kami saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Menyerahkan Tuhan orang-orang yang saat ini terpapar ini Corona Tuhan, baik yang ada di Dinas Kesehatan maupun di Rusunawa Tuhan berkati, ataupun yang ada isolasi mandiri di wilayah Barito Timur Tuhan hadir, Tuhan tolong jaga mereka, pelihara mereka, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan keadaan dan kekuatan kami, masing-masing keluarga jemaat Tuhan berkati, Tuhan tolong lindungi jaga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan pulang dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Mari kita angkat tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Pulang terima bawa berkat dari Allah Bapa. Perlindungan, pertolongan daripada Tuhan Yesus. Penghiburan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Yang sepakat dan diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.
ibadah kita masih secara virtual, mengingat perkembangan kasus corona yang meningkat, tidak hanya di Indonesia, di India. Kalau kita lihat dikatakan tsunami corona ya, tahap kedua. Kita berdoa terus biar keadaan ini membaik. Kita berdoa untuk vaksin yang ada, semuanya. Kita doa untuk pemerintah. Tuhan berikan hikmat sehingga kasus-kasus ini boleh ditekan. Dan kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada, masyarakat di mana kita ada, supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan selanjutnya kita tetap bekerja aktivitas tapi tetap juga memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap bekerja, dan kita juga harus tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.